dapat terpenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. saya menjelaskan bagaimana syarat dan ketentuan dari optimalisasi itu. Jadi saya akan menjelaskan apa itu optimalisasi. Jadi optimalisasi itu adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat terpenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, menurut Winardi bahwa optimalisasi itu adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. Jadi, optimalisasi formasi adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi formasi-formasi yang masih kosong oleh peserta yang memenuhi passing grade. Nah, menurut Nadiem bahwa tujuan optimalisasi formasi itu adalah dengan adanya kebijakan optimalisasi itu karena adanya atau mengingat masih banyaknya peserta atau pelamar P3K yang belum terpenuhi, yang memenuhi passing grade atau ambang batas tetapi tidak memenuhi formasi yang dilamar. Jadi ini adalah landasan utama atau alasan utama kenapa adanya optimalisasi formasi ini. Karena ada masih banyak pelamar atau peserta yang memenuhi passing grade tetapi tidak memenuhi formasi yang dilamarnya. Nah, kemudian kapan optimalisasi formasi ini dilakukan? Jadi optimalisasi formasi akan dilakukan setelah tahap 3 selesai dilakukan. Kakak itu belum subscribe. Yang mana? Itu tuh. Kakak yang itu juga belum loh. Iya. Oh, kakak yang itu. Buruan subscribe. Ayo, Buruan. Like, comment, share, and subscribe. Jadi ketika selesai tahap ketiga, maka akan langsung dilakukan optimalisasi formasi. Nah, ini adalah gambar alur dari tahap atau alur seleksi P3K itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa lihat di sini bahwa di sini adalah untuk T1 dan 2. Nah, ini adalah T1 dan 2 sudah dilaksanakan. Kemudian untuk tahap kedua sudah dilakukan pengumuman hasil pascasangga. Jadi nanti kita akan menunggu tahap ketiga lagi, jadwal untuk tahap ketiga. Setelah selesai tahap 3, maka akan langsung dilakukan optimalisasi formasi. Nah, optimalisasi formasi tadi itu adalah untuk mengisi formasi-formasi kosong setelah dilakukan tes tahap ketiga. Nah, bagaimana syarat dan ketentuan optimalisasi itu? Jadi dalam pasal 38 ayat 7 disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Jadi ini Bapak Ibu semuanya yang harus digarisbawahi bahwa untuk syarat utama dari optimalisasi formasi itu adalah pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Jadi Bapak Ibu semuanya harus daftar dulu ini kompetensi untuk seleksi kompetensi yang ketiganya. Jadi nanti ketika sudah daftar kemudian tidak lulus tetapi memenuhi passing grade akan dilakukan optimalisasi. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk keistimewaan dari tahap ketiga ini adalah bahwa peserta bisa memilih nanti untuk nilainya, apakah menggunakan nilai tahap 1, nilai tahap 2, atau nilai tahap 3. Nanti terserah Bapak Ibu semuanya. Ketika merasa nilai tahap 1-nya lebih bagus, akan tetapi belum memenuhi formasinya, bisa menggunakan nilai pada saat tes yang pertama itu dan tidak melakukan tes yang ketiga, tetapi harus daftar dulu untuk tahap ketiganya. Begitu juga ketika tahap 2-nya merasa tahap 2-nya lebih bagus nilainya, jadi Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan nilai tahap kedua. Nah, tetapi harus melakukan pendaftaran ulang dulu untuk tahap ketiganya. Nah, ketentuan selanjutnya ketika sudah melakukan tes tahap 3, nilai
harus memenuhi nilai ambang batas. Jadi syarat ini adalah memenuhi nilai ambang batas, nilai passing grade. Jadi harus terpenuhi dan berperingkat terbaik. Jadi tidak hanya memenuhi passing grade, tetapi harus berperingkat terbaik. Jadi nanti di ranking lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi harus memenuhi passing grade, ambang batas, dan berperingkat terbaik. Kemudian jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Jadi ketentuan yang kedua ini adalah terkait dengan jabatan yang diisi. Jadi ketika ada jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, itulah 3 ketentuan yang harus Bapak Ibu semuanya perhatikan terkait dengan akan dilakukan optimalisasi. Jadi 3 ketentuan itu harus terpenuhi dulu, dan yang syarat utama tadi adalah harus mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, kemudian pasal 38 ayat 3. Nah, untuk metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tadi akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah,